Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Semarang membuat jalan Pantura Kaligawe Semarang tergenang banjir. Arus lalu lintas tersendat karena kendaraan harus melewati banjir dengan ketinggian hingga 50 cm. Akibat hujan deras, banjir melanda jalan Pantura Kaligawe Semarang dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Bahkan tidak sedikit kendaraan truk yang mogok karena tidak mampu melewati banjir yang cukup tinggi tersebut. Petugas kepolisian dan warga sekitar turut serta membantu mendorong mobil yang mogok. Tingginya air dan banyaknya lubang di jalan membuat kemacetan panjang. Seringnya banjir di Jalan Raya Kaligawe dikeluhkan para pengendara. Mereka berharap ada perbaikan yang permanen. Harapannya ya lancar banget. Ini terus yang susah. Kalau hujan banjir. Terus di BBM ya. Harusnya cukup jadikan hukum. Akibat banjir, pihak kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk mengatasi kemacetan yang berakibat dari dampak genangan air di Jalan Kaligawe. Unit lantas kepolisian itu sudah melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas yang dari arah Demak menuju Semarang dialihkan di Jalan Kolonel Mengintidi sehingga tidak terjadi penumpukan arus di jalan. Hujan lebat yang terjadi sejak Rabu siang membuat beberapa titik di kota Semarang terendam banjir. Mulai dari Kelurahan Mukaharjo, Kelurahan Tambakrejo, Sambirjo, Kerobokan, serta Kelurahan Uduk. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir yang tak kunjung surut membuat warga kota Sampang, Jawa Timur terpaksa menerjang banjir untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Beberapa warga bahkan mengambil air banjir untuk berwudu. Banjir melumpuhkan kota Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur jalan utama lumpuh, ratusan rumah terendam banjir, sejumlah warga terpaksa diungsikan. Ketinggian air di sejumlah kawasan mencapai 1 meter. Bahkan di beberapa titik, tinggi air banjir mencapai 2 meter. Warga juga terpaksa menerjang banjir untuk melaksanakan salat tarawih di Masjid Agung Kota Sampang. Beberapa warga bahkan terpaksa berwudu dengan air banjir di sekitar area masjid, karena tempat wudu tergenang banjir. Sedikitnya 3 kecamatan terdampak banjir, Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, dan Karangpenang. Banjir terjadi akibat Kali Kemuning tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi hingga air meluap ke kawasan permukiman. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Cuaca buruk yang terjadi di wilayah pesisir pantai membuat sejumlah warung di lokasi kuliner Batako di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten rusak parah. Gelombang tinggi laut juga membuat ratusan ton sampah plastik menumpuk di jalanan. Beginilah kondisi tempat wisata kuliner Batako usai diterjang gelombang tinggi yang disertai angin kencang. Sejumlah warung yang berada di bibir pantai Porak-Poranda diterjang angin kencang. Selain merusak warung, ratusan ton sampah juga memenuhi jalan desa di daerah tersebut. Sampah-sampah tersebut terbawa gelombang laut yang cukup tinggi yang terjadi sejak 4 hari terakhir. Cuaca gelombang gini ya, gelombang jelek ini udah ada 4 hari lah. Tapi hari ini kayaknya baru terkena. Yang gede ya hari ini. Sampah bisa menutupi bahu jalan. Keseluruhan ya? Keseluruhan dari ujung TPI 1 ke TPI 2. Itu sepinggir pantai sampah melulu. Tumpukan sampah ini membuat pengendara kesulitan mengakses jalan. Untuk saat ini, para pedagang memilih untuk tidak berjualan dan beraktivitas di pinggir pantai. Para nelayan juga diminta untuk tidak melaut agar tidak membahayakan diri mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi.
Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukhodas. Bushro mengajak Sivitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubernya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1940. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rum Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengakui menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba. Kontrak dengan Alibaba ini terkait pengadaan dan kontrak komputasi awan atau CLUD untuk Sirekap Pemilu 2024. Pengakuan KPU terkait kerjasama dengan Alibaba terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dan KPU di Kantor Komisi Informasi Pusat atau KIP Jakarta pada Rabu 13 Maret. Perwakilan KPU Lukman Hakim mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan KPU dengan Alibaba. Hal tersebut disampaikan saat Lukman menjawab pertanyaan Ketua Majelis KIP Syawaludin. Diketahui kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang sebelumnya dimohonkan oleh pihak YAKIN ke KPU untuk dibuka ke publik. Namun karena KPU tidak memberi jawaban yang memuaskan, pihak YAKIN akhirnya menyengketakan KPU ke KIP.